Pak. Ya, baik. Jadi kita sebagai jemaat di era abad 21 ini diperhadapkan dengan sebuah revolusi dalam paradigma, dalam berpikir, berteologi, tapi juga dalam bergereja. Dan arahnya adalah arah yang menggembirakan karena abad 21 ini gereja bergerak untuk menuju kepada keesaan. Dan keesaan ini dapat kita rasakan khususnya di masa pandemi, di mana ibadah kita itu tidak hanya dikunjungi oleh jemaat saja. Ya, jadi kalau saudara mengadakan jemaat ibadah minggu GKI Layur, itu ternyata yang hadir tidak hanya dari jemaat. Nah, bahkan sekarang jemaat itu menjadi cair. Jadi hati-hati di dalam pelaksanaan program ibadah yang sifatnya online ini, justru kita membutuhkan persiapan yang baik dan isi yang baik. Ya. Kalau tidak, orang akan lari meninggalkan. Jadi bisa terjadi. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, izinkan saya untuk membahas salah satu gerak ekumenis itu adalah melalui lectionary versi The Revised Common Lectionary, ya, atau RCL. Mengapa memakai RCL? Oleh karena versi ini diterima oleh gereja-gereja arus utama, baik oleh gereja reformatoris, Lutheran, Calvin, kemudian juga ada Katolik, ada gereja Ortodoks, ada gereja Anglikan, ada juga gereja Metodis. Jadi kalau kita memakai ini, maka sebenarnya gereja-gereja ini sudah tidak lagi terlalu melihat batas-batas dinding denominasinya. Nah, tetapi tidak mudah juga memahami leksionari karena kita sudah puluhan tahun, atau mungkin sejak reformasi itu kita udah ratusan tahun, tidak punya konsep itu. Jadi ini membutuhkan waktu, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan. Dan saya akan berusaha berbicara selama 1 jam, dan setelah itu saya akan memberi kesempatan Bapak dan Ibu untuk melakukan tanggapan, juga pertanyaan. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, berikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis agar kita bisa memperdalam materi. Nah, sebenarnya untuk mengikuti leksionari secara lebih lengkap itu harusnya ada 7 sesi. Ya. Jadi ini sudah dicoba 7 sesi, baru ada hasilnya. Jadi kalau kita ini jadi ya nggak apa-apa, sekilas, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu melengkapi jemaat, khususnya juga para penatua Majelis Jemaat GKI Layur. Nah, jadi seharusnya saya harusnya melakukan pretest lebih dahulu untuk menguji apakah yang Bapak Ibu akan mengerti itu sudah dimengerti dengan baik. Ya, misalnya apa yang dimaksud dengan lectionary RCL, yang kedua apa yang menjadi prinsip dasar penafsiran lectionary RCL, apa yang dimaksud dengan penafsiran semi sinambung, apa yang dimaksud dengan penafsiran komplementer. Kemudian yang kelima, apa kelemahan penggunaan lectionary RCL, lalu juga bagaimana kelebihan penggunaan lectionary RCL. Nah, ini harusnya dibuat dulu. Soal-soal ini biasanya saya beri waktu sekitar 30 menit, jadi satu soal itu 6 menit. Nah, dari situ saya periksa, lalu saya baru mengetahui ya skornya itu kira-kira apa yang harus saya perhatikan di dalam pembinaan ini atau lokakarya ini. Nah, baiklah. Kita akan masuk langsung pada arti leksionari. Ya, saya dengar tadi baru 2 tahun, padahal sebenarnya kalau dari GKI sudah lebih lama. Sejak tahun 2009. Jadi sudah 20 tahun. Nah, leksionari RCL, jadi ada macam-macam. Ada leksionari RCL, ada leksionari Lutheran, ada yang dipakai oleh GBIB, ya. Tapi ini RCL. Nah, apa yang
dapat dirumuskan, didefinisikan, yaitu kumpulan daftar bacaan Alkitab. Jadi kita menjumpai daftar bacaan Alkitab yang disusun dan ditujukan untuk memproklamasikan firman Tuhan dalam kebaktian minggu dan hari raya gerejawi menurut tahun gerejawi. Jadi sebenarnya kita sebagai jemaat GKI juga punya daftar bacaan Alkitab, kita laksanakan kebaktian minggu dan hari raya gerejawi. Tapi mohon maaf, kita selama ratusan tahun atau puluhan tahun untuk GKI itu kurang lengkap dalam memahami tahun gerejawi atau tahun liturgi. Jadi kekuatan dari leksionari adalah pada tahun liturgi. Ya. Nah, tahun liturgi itu yang kita ingat biasanya cuma Natal, biasanya juga kemudian Minggu Sengsara, kemudian Jumat Agung, kemudian Paskah, kenaikan Tuhan, Pentakosta. Bukan begitu kan ya? Nah, tidak demikian. Dalam leksionari yang disebut dengan tahun liturgi itu tidak. Jadi ibadah kita mengikuti tahun gerejawi, kalau dihitung itu sebanyak 61. Bapak Ibu baru kaget ya. Jadi 1 tahun itu kita mengadakan 61 ibadah minggu plus hari raya gerejawi. Nah, tahun gerejawi itu intinya pada apa? Jadi tahun gerejawi itu adalah intinya pada 2 hal. Karya dan peristiwa Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa pusat dari leksionari itu adalah Kristus. Jadi pusat dari leksionari atau leksionarium itu adalah Kristus sentris dalam perspektif Trinitas. Ya, saya ulangi. Jadi prinsip dari leksionari itu berpusat pada Kristus sentris dalam perspektif atau dimensi iman Allah Trinitas. Jadi kalau kita lihat di dalam pembacaan leksionari ada tahun A, tahun B, tahun C, lalu ada masa hari raya. Jadi ada tahun A itu menggunakan dominannya Injil Matius, tahun B Markus, tahun C Lukas. Nah, hari raya gerejawi, masa Advent, Natal, ya. Kemudian itu ada Epifani, kemudian masa ada juga Rabu Abu, sebelumnya Transfigurasi, masa Prapaskah, itu adalah Injil Yohanes. Ya. Jadi Injil Matius adalah para bapak leluhur Musa. Ya. Jadi itu banyak cerita tentang para bapak leluhur dan Musa. Markus itu pada tokoh Daud. Lukas, Nabi Elia, Elisa, nabi-nabi kecil, dan Yohanes adalah para nabi pada umumnya. Nah, ini tahun B, tahun C ya. Jadi kita harus perhatikan ya di dalam itu. Harusnya kalau setiap kali membaca disebutkan pembacaan dari tahun A atau tahun B, tahun C, harusnya begitu ya. Tapi tampaknya itu belum terbiasa. Jadi di dalam strukturnya bacaan leksionari itu ada seperti ini ya, ada bacaan 1, ada bacaan 2, ada bacaan 3. Nah, bacaan 1 tuh hampir 90% itu perjanjian lama, kecuali masa pasca Paskah. Jadi sesudah Paskah itu nggak pakai perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu kaget, loh, setelah Paskah kok nggak ada perjanjian lamanya? Benar. Jadi menggunakan kitab Kisah Para Rasul. Lalu tanya kenapa itu? Karena orang Yahudi itu tidak mengenal teologi kebangkitan. Jadi perjanjian lama itu adalah Alkitab Judaisme atau Alkitab orang Yahudi. Jadi mereka tidak terbiasa, jadi tidak punya. Jadi kita pakai kitab Kisah Para Rasul yang mengenal teologi kebangkitan. Lalu di situ setelah bacaan 1 itu ada antar bacaan, namanya responsoria. Jadi respon, ya, Mazmur. Jadi Mazmur itu merupakan respon. Jadi di dalam bacaan leksionari itu jarang sekali Mazmur itu dikhotbahkan. Ya. Jadi bisa dikhotbahkan, tapi ada nanti catatannya. Tidak tepat di dalam masa hari raya gereja. Lalu bacaan yang kedua surat rasuli, bacaan yang ketiga Injil. Dan kalau kita perhatikan dari struktur ini,
manakah yang paling utama, bukan berarti yang lain itu tidak penting, yang utama. Jadi utama itu artinya yang pusat itu adalah Injil. Nah, karena itu waktu membaca Injil, orang Kristen jemaat itu harusnya berdiri. Posisinya harusnya berdiri. Dan ini bukan, tidak ada dasarnya Bapak Ibu, ya. Karena ini struktur ini seperti leksionari orang Israel. Orang Israel juga akan kalau membaca Torah, ya, dan selalu diangkat. Gitu. Jadi cara menafsirkannya, nah ini seringkali banyak orang yang belum mengerti, lalu ditafsirkannya perjanjian lama, Mazmur, surat Rasul, salah. Ya. Jadi cara menafsirkan leksionari itu dibaca seperti itu, bacaan 1, Mazmur, surat Rasul, Injil. Tapi waktu nafsir, tidak boleh begitu. Nafsirnya harus Injil dulu, dipahami dulu, baru ke bacaan 1. Jadi nafsirnya itu ke Injil dulu, dia ngerti, kemudian ke bacaan 1. Jadi membutuhkan perspektif Injil. Baru melihat yang ke bawah, ya, Mazmur, kemudian surat Rasul. Nah, ini supaya sepintas kita tahu, ya. Jadi GKI itu menggunakan Revised Common Lectionary seperti GKJ juga pakai, ya. Kemudian yang juga pakai pasti Katolik, Ortodok, ya. Itu kemudian gereja lain juga sekarang mulai pakai, ya. Gereja-gereja lain juga mulai pakai RCL begitu. Nah, jadi RCL itu diterbitkan oleh Consultation on Common Text, ya, CCT. Jadi ini adalah satu lembaga konsultasi ekumenis dari para ahli liturgi dari berbagai denominasi di Amerika dan Kanada. Dan itu mewakili yang saya sebutkan tadi, ya, ada Ortodoks, ada Katolik, ada Lutheran, ada Calvin, ya, ada kemudian Metodis, ada Anglikan. Nah, mereka ini rapat gitu. Jadi rapat, kemudian dari rapat itu kemudian muncullah RCL itu di Revised Common Lectionary. Kami revise, jadi sudah direvisi. Tadinya adalah berbunyi bukan revise, jadi hanya Common Lectionary aja. Setelah direvisi menjadi Revised Common Lectionary. Nah, begitu ya. Jadi untuk ini kita bisa mempelajari di commontext.org. Dan materinya luar biasa banyak. Nanti akan saya tunjukkan kalau ada waktu, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan upaya ekumenis. Jadi gereja ini sekarang bergerak seperti yang didoakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Omnes unum sim. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah, dulu kita sebagai orang GKI itu menghayati keesaan gereja itu hanya dari pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Nah, sekarang tidak. Pengakuan iman rasuli itu merupakan respon terhadap pemberitaan firman. Maka firmannya juga ekumenis gitu. Jadi ini lebih cocok gitu ya. Jadi firmannya ini ekumenis sehingga kalau saudara dari gereja mana saja bacanya, loh kok sama ya bacaannya? Nah, gitu. Hanya cara khotbahnya isinya beda-beda. Tapi materinya sama. Jadi untuk mewujudkan keesaan dari gereja-gereja ya, Tuhan yang dilandasi apa? Pengalaman bersama. Nih, pengalaman bersama, bukan pengalaman sendiri, pengalaman bersama. Ini penting. Apalagi dunia global, ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi sebagai suatu upaya ekumenis, supaya terjadi apa? Kebersamaan dan keserasian sebagai tubuh Kristus. Sehingga tidak tepat saat ini kita mencoba membentengi jemaat itu ya. Jadi hati-hati, jemaat itu sekarang cair. Jadi jemaat itu bisa ibadah satu hari itu bisa 3-4 gereja. Lalu mereka buat perbandingan. Nah, karena itu mengelola, menyampaikan firman Tuhan ini sekarang tantangannya sangat besar. Ya. Ini pemberitaan firman ini sungguh-sungguh menantang sekali. Jadi saya tadi disebutkan studi leksionari ini saya tulis ya, sejarah dan penafsiran leksioner versi RCL ya.
Ini bagian dari dari tesis. Ya. Tapi yang paling kuat itu sebenarnya ini. Ya. Jadi ini saya nafsirkan satu buku ini hanya 1 poin, bayangkan. Seharusnya ada 61 buku ini untuk nafsir. Jadi mau lengkap. Jadi 61 ibadah, ada 61 buku yang seperti itu. Ya. Jadi tujuannya adalah mengapa kita menggunakan leksionaris sebagai pola umum, ya, common pattern, dan keseragaman, uniform. Ya, supaya gereja itu ngajarnya enggak macam-macam, tidak beloknya sana-sini. Tidak, ada pola yang sama dan seragam. Dan itu dikonkretkan menurut kalender gerejawi atau tahun liturgi. Karena itu teologi tahun liturgi itu sangat kuat. Ya. Kalau saya boleh menyampaikan dalam waktu yang sangat cepat, bagaimana tahun liturgi mulai dari Advent. Advent ada 4, lalu ada malam Natal, lalu Natal tanggal 25, setelah itu adalah akhir tahun, buka tahun, tahun baru. Nah, tahun baru itu didasarkan kepada peristiwa Yesus diberi nama. Kemudian setelah itu 6 Januari adalah Minggu Epifani. Kemudian minggu terdekat itu adalah Yesus dibaptis. Lalu sesudah itu adalah minggu sesudah Epifani, itu variatif, bisa 4, bisa 5. Lalu kemudian minggu transfigurasi. Setelah minggu transfigurasi, pasti setelah itu Rabu Abu. Setelah Rabu Abu, minggunya pasti minggu Prapaskah 1 sampai 6. Minggu Prapaskah 6 itu disebut dengan Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara. Nah, dalam minggu itu kemudian masuk Triduum. Triduum itu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kemudian Paskah. Nah, setelah Paskah ada Paskah 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu masuk. Setelah itu ada Yesus naik ke surga. Setelah itu Paskah 7. Setelah Paskah 7 adalah hari apa? Hari Pentakosta. Setelah Pentakosta kemudian adalah Minggu Trinitas, setelah itu Minggu biasa panjang sekitar 32 minggu, berakhir pada Minggu Kristus Raja. Setelah Minggu Kristus Raja, Advent 1. Gitu kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, dengan cepat. Nah, yang kedua adalah menyediakan pedoman dalam penggunaan teks Alkitab yang dibaca setiap hari, Minggu dan Hari Raya Gerejawi bagi penyelenggara ibadah. Jadi penyelenggara ibadah itu bisa mempersiapkan diri, musiknya, pelayan liturginya, tema-tema khotbahnya, itu semuanya. Bahkan umat pun juga bisa membuka. Jadi umat itu sekarang datang ke gereja tidak kosong, Bapak Ibu. Mereka punya pengetahuan. Dan ini tantangan juga bagi para pendeta. Jadi kalau kita menyampaikannya itu ya standar-standar aja, orang dalam hati mengatakan, ya udah tahu saya. Ini satu tantangan yang sangat berat bagi semua pendeta. Karena umat kita makin lama makin cerdas dan punya banyak pengetahuan. Lalu yang ketiga menjadi petunjuk dan sumber bagi penyelenggara ibadah dari berbagai jemaat untuk berbagi sharing. Jadi ini petunjuk dan sumber. Jadi ibadah itu sekarang diatur, dipersiapkan. Saya kurang tahu bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan ibadah. Jadi harusnya sekarang mempersiapkan ibadah itu untuk hari Minggu, itu minimal harusnya persiapan 2 minggu. Tapi kan kita tahu 2 minggu ini untuk ini, 2 minggu itu untuk ini, jadi semuanya dipersiapkan. Jadi kekuatan ibadah yang mempunyai greget, ya, punya kekuatan yang mengikat itu adalah persiapan yang prima dalam segala hal, termasuk nyanyian, termasuk pemusik, termasuk juga penyanyi, singernya, pengkhotbahnya, pembaca Alkitabnya, lektornya, semuanya dipersiapkan. Jadi ini harusnya ada juga lokakarya untuk persiapan-persiapan ibadah. Dan juga menjadi sumber bagi mereka yang menerbitkan buku panduan khotbah. Jadi seperti saya tadi menulis beberapa buku, ya, saya menulis ada 4 buku untuk leksionari, ada Pelita Umat. Itu cukup tebal, sekitar 583 halaman oleh BPK. Itu saya pakai ini juga. Kemudian saya juga buku sejarah penafsiran leksionari, makna Minggu Transfigurasi. Lalu yang terakhir adalah merayakan peristiwa Mesias. Ini saya pakai panduan. Ini baru saja diterbitkan oleh
BPK Gunung Mulia. Lalu juga untuk membimbing kepada individu dan kelompok dalam mempelajari Alkitab. Tadi kan disebutkan ada gemas itu ya. Nah, itu ada bacaan Alkitab harian. Ya, ada daily reading, ada weekly reading. Jadi leksioner itu ada daily reading, bacaan harian, ada juga weekly reading, ada bacaan mingguan. Nah, karena itu warta ini membantu untuk memberikan ya referensi daftar pembacaan itu sehingga umat dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, sekarang bukan ada zamannya umat tiba-tiba datang ke gerejanya duduk diam, tidak ada. Ya, itu hanya ada sebelum tahun 2000. Ya. Kalau sekarang tidak bisa. Umat itu mempersiapkan. Nah, dengan menggunakan leksionari, pembacaan Alkitab dari minggu ke minggu, maka umat dilatih memahami firman Tuhan yang berkaitan dan berkesinambungan. Jadi, Alkitab itu harus berkesinambungan. Ya. Itu dalam Bapak Gereja menyebutnya harusnya membaca Alkitab itu apa? Lexio continua. Ya. Lexio itu pembacaan, continua itu berkesinambungan. Pembacaan Alkitab yang berkesinambungan sesuai dengan kalender gereja. Jadi kita ini adalah jemaat modern yang harus mempunyai pemahaman yang sinambung di dalam membaca Alkitab, dan untuk kerangkanya pakai tahun liturgi atau kalender gereja. Jadi dengan ini maka manfaatnya menggunakan leksionari ini, pengkhotbah, pendeta itu tidak lagi bertanya, apa yang harus saya khotbahkan pada hari Minggu mendatang. Nah, ketika saya belum ditabiskan, belum mengenal leksionari, saya kalau mau khotbah minggu, saya bertanya, khotbah apa ya minggu depan? Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang nggak bisa itu, Bapak Ibu. Tapi dia bertanya, Tuhan, pesan apakah yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui pembacaan ayat-ayat Alkitab? Jadi pembacaannya sudah ada. Dari yang ada ini kita tanya pada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan? Jadi mau tidak mau harus menafsir ayat-ayat Alkitab. Begitu. Kalau dulu cari-cari, enaknya apa ya kan begitu. Nah itu menjadi subjektif, itu tidak boleh. Jadi dengan demikian pengkhotbah akan terhindar dari kecenderungan untuk hanya mengkhotbahkan perikop-perikop favoritnya. Ya. Ini zaman dulu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi pengkhotbah itu ceritanya suka dengan ayat-ayat tertentu diulang-ulang puluhan tahun. Kan sekarang tidak bisa. Semua pendeta harus menguasai seluruh ayat yang disampaikan oleh leksionari. Tidak bisa ditawar. Saya pernah waktu jadi jemaat, menjadi pendeta jemaat di GKI Perniakan, lalu pendeta tamunya nggak mau saya pakai ini, saya pakainya ayat ini. Saya tertawa aja. Nah itu kan ayat yang Bapak sampaikan itu kan yang sudah Bapak khotbahkan. Ini adalah tahun gerejawinya, enggak begitu. Oh kalau gitu enggak usah ya, lain kali saya enggak usah diundang. Katanya gitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau belajar dan tidak tahu bahwa GKI itu punya teologi yang memperhatikan perubahan-perubahan dan perkembangan zaman. Nah, jadi yang kedua manfaatnya, maka terjadi keseimbangan dalam pemberitaan firman. Ya. Dulu waktu sebelum ada leksionari, dilihat itu paling banyak khotbahnya yang mana? Perjanjian Lama atau paling Perjanjian Baru, Bapak Ibu? Yang paling banyak. Perjanjian Baru. Perjanjian Lamanya enggak pernah. Kalau sekarang enggak bisa. Semuanya dilakukan dengan seimbang karena dibaca Perjanjian Lama, dibaca Mazmur, dibaca surat-surat Rasuli, dibaca Injil, dibaca. Tapi nafsirnya enggak begitu. Ya, ada caranya. Nah, ini nanti akan saya terangkan, Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan leksionari, maka seluruh elemen liturgi, nyanyian, doanya, khotbah, elemen visual, drama, semuanya berfokus pada gagasan utama yang hendak disampaikan sesuai tahun liturgi. Nah, karena itu mohon maaf Bapak Ibu para penatua, kalau berdoa tidak boleh lagi sekarang itu improvisasi, nggak boleh. Doa ditulis. Ya, tolong sekarang para penatua punya notes, punya buku catatan. Setiap mau mimpin doa ditulis dulu. Karena apa? Dengan ditulis ini maka kita bisa menyiapkan doa menjadi lebih baik. Lalu doa ini sesuai tahun liturgi.
Tapi pada waktu menyampaikan jangan baca. Ditulis tapi waktu di mimbar seperti tidak membaca. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Kita harus mengadakan perubahan-perubahan yang mendasar. Nyanyian pun juga jangan pilih nyanyian yang gampang-gampang. Nyanyian yang sulit dilatih dulu kepada jemaat supaya jemaat bisa menyanyi minggu depan. Atau diberi videonya, diberi rekamannya. Dengan menggunakan penafsiran historis, maka pengkhotbah menemukan apa? Sekarang itu perspektif teologis yang baru. Ini tantangan yang berat loh bagi para pendeta. Memberikan perspektif teologis yang baru dengan menggali teks atau ayat-ayat Alkitab daripada yang selama ini yang telah biasa dia khotbah. Sama seperti guru sekolah minggu. Kalau dia tidak punya perspektif teologis yang baru, ngajar anak, mohon maaf, anaknya tahu, Bu, saya sudah tahu ceritanya setelah ini begini-begini, gurunya yang bingung. Kita berada di dalam satu revolusi dalam banyak aspek dan seluruh aspek termasuk di dalam membaca Alkitab dan berteologi. Ya. Nah, kembali kepada persoalan leksionari yang perlu diperhatikan adalah masa hari raya gerejawi. Masa hari raya gerejawi adalah Advent, malam Natal, ya, kemudian tahun baru, ya, kemudian Epifani dan sebagainya tadi yang sudah saya katakan. Itu khusus menyampaikan apa? Peristiwa Tuhan Yesus dan kami. Jadi peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus itu kita harus hayati sedemikian rupa dan karya-karyanya sehingga umat dapat memahami makna peristiwa kehidupan Yesus itu di dalam peristiwa hidupnya. Ini penting, menghayati peristiwa Kristus di dalam peristiwa hidup kita. Karena itu, leksionari pada masa hari raya gerejawi menceritakan apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Ingat, poin penting dari hari raya gerejawi adalah tindakan Allah. Allah yang berinisiatif. Karena itu disebut dengan narrative time, masa pengisahan. Mengisahkan tindakan dan inisiatif Allah. Nah, kalau nanti minggu biasa itu tidak. Minggu biasa adalah respon umat terhadap karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Saya ulang. Kalau hari raya gerejawi adalah berpusat kepada inisiatif karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita, narrative time. Kalau minggu biasa adalah respon umat terhadap tindakan Allah. Apakah bisa dibayangkan? Apakah bisa dibayangkan, Bapak Ibu? Ya, bisa, Pak. Ya. Jadi, masa gerejawi, narrative time itu Allah yang bertindak, manusia merespon. Nah, kalau hari raya minggu biasa, umat merespon. Ikan itu disebut dengan liturgical time. Ya, nanti akan saya terangkan. Baik. Nah, pada masa hari raya gerejawi itu seluruh pembaca menempatkan kitab Injil sebagai pusat atau fokus utama dari seluruh pemberitaan firman. Jadi fokusnya jangan nafsirkan perjanjian lama yang lebih dominan, nafsir Mazmur, nafsir kitab surat-surat rasul itu salah. Jadi pada masa hari raya itu Injillah yang utama, tapi membaca perjanjian lama itu dalam perspektif Injil. Jadi perjanjian lama tetap ditafsir, tapi dalam perspektif Injil. Atau bacaan yang dibaca waktu itu, perikop yang dibaca pada waktu. Jadi perjanjian lama dan Mazmur itu memang ditempatkan sebagai bacaan pilihan yang mendukung. Nah, ini kita kadang-kadang terbawa-bawa dengan penafsiran pada zaman dahulu. Ada yang pengkhotbah menafsirkan perjanjian lama, Mazmur, surat rasuli, Injil. Nah, itu bukan penafsiran leksionari. Nah, itu hanya
catatan persiapan khotbah. Jadi ini mengikuti pandangan dari Bapak Gereja Irenaeus yang mengatakan bahwa bagian dari Alkitab Perjanjian Baru itu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi membacanya tuh pakai empat sumber gitu. Tapi Injil lah yang menjadi pusat kalau hari raya gerejawi. Ingat tentu ya. Hari raya gerejawi. Jadi kesatuan bagian dan makna dari PL Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu karena Perjanjian Lama itu punya makna yang saling berkaitan. Jadi Perjanjian Lama itu menunjuk kepada karya penyataan Allah yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat Israel, tapi juga dan Perjanjian Baru yang menunjuk kepada penggenapan nubuat Perjanjian Lama tentang diri Kristus dan gerejanya sebagai wujud Israel baru. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada contohnya, ya. Jadi contohnya. Jadi contoh, saudara. Jadi kalau hari raya gerejawi ya, ini kan harus memperhatikan ini ya, Injil kan. Injilnya dari mana? Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, kemudian 11b sampai 32. Nah, kalau kita hanya nafsir ini, semua orang tahu. Oh, ini tentang anak yang hilang. Anak yang bungsu meminta harta warisannya kepada bapaknya, lalu kemudian pergi foya-foya, lalu uangnya habis, dia kelaparan, dia makan ampas babi, lalu kemudian dia sadar dia ingin kembali kepada rumah bapaknya, dan ayahnya sudah datang siap melihat, oh anaknya datang, bapaknya lari-lari, lalu kemudian dirangkulnya anaknya, diajak masuk, tapi kemudian anak yang sulung ini marah karena bapaknya menerima anaknya yang bungsu ini ya dengan dengan meriah. Nah, lalu itu hal yang sudah biasa. Tapi leksionari memberikan perspektif. Nah, ini gimana? Jadi kisah anak yang hilang di Lukas 15 itu sengaja dihubungkan dengan Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Kalau kita baca Yosua 5 ini tentang apa? Allah yang berkenan menghapus celah orang Israel. Jadi celah bangsa, celah umat. Kalau ini individual, anak yang bungsu ini individual. Kalau ini komunitas Israel. Yosua 5 ayat 9, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, poin penting, kuhapus celah Mesir itu daripada. Jadi dalam karya penyelamatannya, Allah telah meniadakan status perbudakan Mesir secara final ya, terhadap umat Israel, sehingga umat Israel sekarang dipulihkan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Nah, kamu sekarang adalah umat kepunyaan saya. Nah, ini cocok. Mazmur berkata apa? Berbahagialah mereka yang diampuni pelanggaran-pelanggaran. Lalu diikuti dengan 2 Korintus 5 ayat 15-21. Poinnya apa? Di dalam Kristus telah terbuka transformasi kehidupan sebagai ciptaan baru. Karena Allah di dalam Kristus pada akhirnya telah mendamaikan kita dengan diri. Jadi kembali apa? Ada pembaruan, lalu ada tindakan Tuhan mendamaikan. Nah, jadi apa yang dapat kita lihat? Dari penafsiran dari masing-masing teks Alkitab yang disediakan oleh Revised Common Lectionary itu memberikan perspektif teologis dan pencerahan yang lebih baru dan lebih luas dibandingkan kalau kita hanya menafsirkan apa? Anak yang hilang di Lukas. Ini penting, perspektif ini penting. Karena perspektif itu berarti apa? Ada wawasan, ada kedalaman spiritual. Jadi tema utama dari Minggu Prapaskah 4 tahun C tadi merupakan manifestasi dari rekonsiliasi dan tindakan pengampunan Allah yang berkenan menghapus dosa-dosa kita dengan kuasa anugerah. Jadi apa yang kita dapat tangkap? Perumpamaan anak yang hilang itu tetap dikorbankan. Tapi memberikan paradigma teologis tentang pendamaian Allah dan sesama. Jadi bukan sekedar mempersaksikan pengampunan umat Allah kepada umat yang berdosa secara pribadi. Segi komunitasnya apa? Dosa strukturalnya juga diangkat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita ini menjadi orang berdosa juga karena dosa struktural. Selama dosa struktural nggak bisa dihapus, selalu akan ada dosa individual. Nah, seperti itu. Itu kontribusi dari leksion.
Jadi pemahaman teologis ini memberi pengajaran gerejawi yang lebih sehat untuk mencegah pertobatan umat dari sikap yang individualistik dalam relasinya dengan Tuhan. Yang penting saya udah dengan Tuhan beres, saya tidak punya urusan dengan orang lain. Nah, boleh begitu, itu kan menjadi egoistik. Nah, leksionari mengajarkan kita perlu memperhatikan makna pendamaian dengan sesama. Di situ cocok dengan apa yang kata Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu masa minggu, masa hari raya gerejawi. Nah, sekarang masa minggu biasa. Nah, berbeda dengan masa hari raya gerejawi yang merupakan narrative time, masa minggu biasa disebut dengan liturgical time atau yang biasa disebut dengan ordinary time, ya, ordinary, ya, biasa. Masa biasa. Nah, ini beda loh, Bapak. Jadi, kelihatannya ini kelihatannya sama-sama 4, tapi pendekatannya beda. Kalau ordinary time itu, kita menekankan aspek respon umat terhadap karya keselamatan. Kalau narrative time menekankan kepada tindakan atau karya Allah kepada manusia. Jadi jangan kalau khotbah naratif time pada hari raya gerejawi sudah langsung pada respon manusia. Nah, keliru. Itu masa minggu biasa. Minggu biasa adalah respon kita terhadap karya keselamatan Allah yang telah diselesaikan. Nah, di sini ada kesulitan. Nah, ini kesulitan ini butuh waktu Bapak Ibu, ya. Jadi saya masih memberi memang waktunya memang tidak mudah. Bahkan juga kepada para pendeta, pada masa minggu biasa ini ada 2 model. Nah, model yang pertama ini yang paling sulit dimengerti. Ya. Jadi alternatif pertama pada masa minggu biasa itu disebut dengan semi-sinambung atau semi-continuous. Ya, continuous. Jadi semi-sinambung. Jadi semi, ya, sinambungnya itu tidak seluruhnya, ada seminya. Gitu, ya. Di mana bahan bacaan Perjanjian Lama itu diambil dari sebuah kitab yang dibacakan secara sinambung dari minggu ke minggu. Nah nanti ini bayangannya dari minggu ke minggu. Ini misalnya tanggal berapa Bapak Ibu? Hari Minggu besok tanggal berapa? Tanggal 13, ya kan? Betul ya? Jadi khotbahnya 13 ini nyambungnya ke tanggal 20. Lalu khotbah tanggal 20 Maret dikaitkan dengan tanggal 27 terus begitu. Nah, mungkin ini belum punya bayangan, nanti akan terlihat dalam bentuk tabel, gitu ya. Atau yang kedua, nah ini yang paling gampang. Biasanya teman-teman di Dian Penuntun milihnya ini pakai namanya komplementer, ya, komplementer. Jadi Perjanjian Lama bacaan itu memang dipilih dari perikop yang memang punya hubungan erat dengan Injil. Jadinya tetap dicari padanannya dengan Perjanjian Lama yang cocok, komplementer. Nah, jadi yang komplementer ini di masa minggu biasa hampir sama, identik dengan masa hari raya gereja. Komplementer. Jadi pada hari raya gerejawi pun juga Perjanjian Lama dengan Injil itu sama. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu belum punya bayangan karena belum bentuk tabel, ya. Nanti akan saya tunjukkan tabel. Jadi sementara ditangkap. Jadi pola pembacaan semi-sinambung tadi, yang tadi itu bacaan pertama itu diambil berurutan. Urutannya misalnya tanggal 13 Maret ini kejadian 12, tanggal 20 kejadian 15, tanggal 27 kejadian 22. Jadi kesinambungan dari minggu ke minggu. Jadi kalau komplementer tidak. Ini bentuknya horizontal. Injil dengan Perjanjian Lama, dengan Mazmur, dengan Kitab Rasuli itu berkesinambungan. Tidak berkesinambungan minggu ke minggu. Kalau semi-sinambung apa? Minggu ke minggu. Bentuknya vertikal.
Jadi semisinambung selama minggu biasa itu terjadi perubahan fokus dari kisah keselamatan yang tadi disebutkan narrative time pada masa perayaan gerejawi menjadi eksplorasi Alkitab, sekarang perikop-perikopnya aja dari minggu ke minggu. Jadi karena itu dalam bentuk yang semisinambung tadi, semi-continuous tadi, akibatnya pertalian benang merahnya Perjanjian Lama dengan Injil itu tidak terlalu erat. Ya. Tapi kalau bingung sebentar tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, bingung ini harus kita lewat. Jadi karena itu kalau tidak ngerti pengkhotbah dipaksa-paksakan ya tidak cocok. Jadi dalam semisinambung itu yang dari minggu ke minggu ini pengkhotbah mengeksplorasi atau menggali secara lebih mendalam salah satu bacaan. Misalnya surat rasuli terus begitu. Kalau misalnya perjanjian lama terus begitu. Kalau Injil terus. Nah, boleh ganti-ganti. Tapi bentuknya ini nanti ya supaya mungkin saya pakai bentuk yang lain. Oke, sebentar saya buka dulu supaya apa itu punya gambaran. Nah, oke. Ini apakah terlihat kalau ini Bapak Ibu hermeneutika lectionary apa tidak? Masih siklus Advent. Masih terlihat ya? Siklus Advent. Masih ya? Ya. Nah, ini seperti ini sebentar. Nah, ini. Memang agak itu. Nah, ini. Jadi kalau bentuk apa namanya semi-continuous, ya semi-continuous minggu biasa, itu misalnya Perjanjian Lama ya. Jadi nggak boleh nafsirnya itu ke samping, nggak boleh. Nafsirnya harus ke bawah. Misalnya 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 16 sampai 13. Minggu depannya lagi apa? 1 Samuel 17. Dia nafsirkannya itu dengan melihat perikop ke depan. Nah, kalau masa minggu biasa yang komplementer dan hari raya gereja pindah, dilihat Injilnya dulu, Markus 4, ayat 26-34, lalu setelah itu dia membaca PL-nya, 1 sampai 15, Mazmur 20, surat Rasul. Ngerti, Bapak Ibu? Nah, kalau yang semi-continuous tidak, misalnya surat Rasuli, 2 Korintus 5, ini tanggal 13, misalnya ya, 2 Korintus 5, 6 sampai 10. Berarti apa namanya nafsirnya gimana? Perhatikan 2 Korintus 6 sampai 13 minggu depannya. Jadi ini yang 2 Korintus 5 ini harus dipertafsirkan mendalam. Nah, gampangnya ini begini. Kalau yang masa hari raya gerejawi, dari masa gerejawi apa? Pusatnya apa? Injil. Injil membaca apa? Perspektifnya apa? Perjanjian. Mazmur, surat Rasuli. Nah, ini seperti nonton film sekali tayang. Selesai, sekali tayang. Bisa mengerti? Film sekali tayang. Nah, kalau yang semi-continuous itu seperti kita nonton sinetron. Ceritanya 2 Korintus 5, kita selesaikan tanggal 13, lalu jemaat tunggu. Nah, kelanjutannya apa? 2 Korintus 6, 1-13. Nah, sinetronnya seru nih. Oh, minggu depannya nih 2 Korintus 8, 7-15. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa punya bayangan. Kalau hari raya gerejawi dan komplementer apa? Sekali tayang. Kalau minggu biasa semi-continuous, seperti apa? Sinetron. Nah, gampangnya gitu. Ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ya. Bentar. Maaf, ini ganti-ganti
slide karena saya ingin mempersingkat satu kali pertemuan ini langsung semuanya ngerti. Nah, seperti ini kalau dibikin lengkapnya di leksion hari Minggu biasa, lalu di sini Minggu biasa semi nambung, ya. Nah, ini misalnya, ya. Proper itu minggu, ya. Jadi Injilnya ini. Jadi kalau Injil terus Injil ke bawah. Matius 9:9, Matius 9:35. Seperti sinetron. Ini semi nambung. Nah, kalau komplementer enggak. Injilnya di sini, PL-nya di sini. Injilnya Matius 9, komplementernya apa? Hosea 5 ayat 15. Dan kemudian Mazmurnya ini. Surat Rasulinya ini. Kira-kira ini saya tahu Bapak Ibu ini butuh sedikit waktu. Tapi bisa ditangkap ya? Apa? Bisa ya? Baik. Nanti diperdalam waktu pertanyaan. Jadi kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Saya bisa memahami. Nah, sekarang saya boleh masuk ke sini. Apakah ini masuk apa belum ya? Yang materi ini belum. Siklus Advent. Udah masuk, Pak. Masuk ya ini. Siklus Advent. Benar ya. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya dulu sebentar ya. Jadi kalau di dalam komplementer, contohnya, jangan khawatir, nanti materinya saya berikan Bapak Ibu. Ya. Jadi pada minggu biasa komplementer itu seperti minggu hari raya gerejawi, tapi gampang lah. Jadi kaitannya lebih horizontal, lebih gampang. Ini gampang, ya gampang. Nah ini yang saya katakan seperti nonton sinetron tadi. Ya. Jadi dikisahkan dari minggu ke minggu nyambung. Gitu. Nyambungnya minggu ke minggu. Ya, nah, misalnya kalau semi sinambung 1 sampai 3, 1 sampai 10. Bacaannya Markus pasal 2 ayat 23 3. Nah, tidak cocok. 1 sampai 3 ini bicara tentang Allah memanggil Samuel, lalu di Markus 2 menceritakan para murid dituduh melanggar hukum hari Sabat, dicocok-cocokkan ya tidak ada hubungan teologis. Memang nggak perlu ditafsirkan dengan cara yang komplementer. Kalau komplementer, pasti bacaan pertama PL itu berhubungan erat Injil. ya. Jadi kalau komplementer itu paling gampang pokoknya. Bacaannya pasti menyatukan keempat bacaan itu. Pokoknya gitu. Pasti menyatu gitu. Yang paling sulit itu yang minggu biasa yang semi continuous. Itu jemaat membutuhkan pendidikan khusus itu supaya nggak bingung. Jadi contohnya komplementer ini bisa. Nah, kalau bacaannya ulangan 5, lalu Injilnya dari Markus 2:23 cocok. Ulangan 5 ini bicara mengenai hari Sabat. Nah, di Markus pasal 2 juga hari Sabat cocok kena. Jadi kita lihat pada hari raya gerejawi terdapat hubungan yang erat antara bacaan Injil dengan bacaan-bacaan lain. Jadi pokoknya hari raya gerejawi itu mantep dah, gampang. Bacaannya pasti nyambung semua. Tapi pusatnya adalah Injil, dan Injil menjadi perspektif membaca PL, Mazmur, surat Rasul. Nah, kalau hari raya minggu biasa, minggu biasa ini agak beda. Nah, minggu biasa itu ada 2 Bapak Ibu ya. Setelah Pantekosta dan yang satunya nanti saya terangkan waktu percakapan saja supaya tidak bingung. Nah, itu tidak. Dari minggu ke minggu seperti orang nonton sinetron, tapi nyambung. Jadi kalau kita lihat pada hari raya gerejawi itu ada 2 siklus utama. Sama dengan peluang utama pengajaran. Jadi pada waktu hari raya gerejawi jangan diganti-ganti Bapak Ibu saja. Karena di situ merupakan major teaching opportunities. Jadi kesempatan kita mengajarkan iman Kristen. Jadi hari raya gerejawi Advent sampai Natal, Prapaskah sampai Paskah itu adalah peluang kita mengajarkan doktrin, dogma, ajaran gereja kepada jemaat.
Nah, pada masa minggu biasa apa tadi? Umat memberi apa? Memberi respon. Itu yang disebut dengan ordinary time. Jadi, mengajar dulu umat memberi respon. Untuk siklus itu, Advent sampai Natal disebut siklus cahaya. Nah, karena itu di dalam penataan cahaya, pada waktu itu cahaya paling banyak. Lampu-lampu, ya sinar, itu paling banyak siklus cahaya. Lilin-lilin, itu. Sampai dengan Epifani. Siklus cahayanya seperti itu. Advent apa, Natal itu apa, Epifani. Epifani tanggal 6, ini belum biasa nih Bapak Ibu. Ini suatu saat nanti Sinode akan memberi surat pengembalaan bagaimana merayakan Epifani tanggal 6 Januari. Tolong dicatat aja itu. 6 Januari. Nah, kalau Prapaskah sampai Paskah itu disebut siklus kehidupan. Nah, banyak tanaman, buah-buahan gitu. Jadi di dekornya mimbar itu banyak itu. Buah-buahan, tanaman-tanaman hijau gitu. Karena memberikan kehidupan Prapaskah. Ya, penjelasannya seperti ini. Nah, selesai. Sudah sampai 1 sudah berusaha bicara panjang ini, untungnya bisa ini ya. Nah, tentunya ada beberapa bagian yang mungkin harus saya perdalam. Ya. Tadi saya mau perdalam sedikit. Kalau yang ini muncul lagi apa tidak ya? Muncul Pak, siklus kehidupan. Saya gunakan waktu 5 menit ya. Jadi ini Bapak Ibu, gambaran leksionari yang rumit itu saya dapat gambarkan dalam bentuk satu tabel. Ada namanya semi-sinambung dan komplementer. Semi-sinambung pada kapan pelaksanaannya? Biasa. Minggu biasa. Kalau komplementer? Minggu gerejawi. Hari raya gereja. Hari raya gerejawi. Kalau komplementer, cara nafsirnya Injil dulu. Ya. Dipahami dengan baik Injilnya, baru menafsirkan gereja. Untuk melengkapi Mazmur. Diperkuat dengan surat Rasul. Nah, nanti saya memberi contoh bagaimana membuat khotbah itu ada. Khotbah komplementer itu ada. Nah, kalau sinambung, minggu biasa, ini belum biasa dilaksanakan. Jadi saya, karena GKI Layur punya leksionari supaya saya beri ilmunya. Tapi ini belum bisa dilaksanakan. Itu kalau milih PL, perjanjian lama, 18, berikutnya kejadian 18, berikutnya kejadian 21. Kalau dipilih suratnya, Roma 4, berikutnya Roma 5, Roma 6. Tapi bentuknya seperti sinetron. Tapi orang kan ingin tahu, wih, ini sinetronnya gini, gimana ya ceritanya? Bapaknya ini, ayahnya nanti gimana? Lihat tunggu tanggal mainnya pada minggu depan kejadian 18. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, kira-kiranya gitu. Jadi jemaat ingin tahu juga. Jadi itu menarik gitu. Nah, ini belum terlatih di GKI ini. Saya masih belum tahu caranya nih ya, tampaknya harus ada edukasi khusus ini. Jadi ini diatur. Jadi jemaat itu ingin tahu, datang ke gereja GKI Layur, minggu depan saya mau datang nih akan membahas lanjutannya dari kejadian 12. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu pengkhotbahnya harus menguasai jalinan yang minggu ke minggu. Kalau ada pendeta tamu pun juga harus diingatkan. Jangan kemudian pendeta tamu menafsirkan sendiri, nggak boleh. Itu. Dia harus tahu dengan khotbah sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, kira-kira kalau dibikin metodenya seperti ini. Jadi ada 4 langkah. Perhatikan yang paling bawah. Teks berfungsi sebagai pintu. Berikutnya apa? Teks berfungsi sebagai apa? Karya seni. Berikutnya, teks berfungsi sebagai kitab liturgis. Teks berfungsi sebagai cermin. Nah, saya beritahu. Kita selama itu hanya nomor 1, ya kadang-kadang 2, langsung 4. Jadi ya nggak pernah dilakukan nomor 3. Teks berfungsi kitab liturgis. Nah, ini yang disebutkan, coba perhatikan yang warna kuning itu. Meneliti teks dalam konteks umat yang merayakan tahun gereja. Nah, ini penting.
Jadi teologinya GKI dalam mengajarkan ini menggunakan tahun liturgi, konteks tahun liturgi dan pembaca leksionari yang tepat. Nah, kalau yang ini, yang nomor 1, teks sebagai pintu ini ya udah biasalah. Menerangkan latar belakangnya, sejarahnya apa. Kalau kemudian yang nomor 2 ini sebagai seni apa? Karakternya, tokohnya apa? Misalnya Petrus itu seorang yang impulsif, kemudian Thomas itu orang yang mudah ragu-ragu, misalnya. Ya. Nah, yang ini yang nomor 3 ini yang butuh perhatian. Nah, yang nomor 4 itu biasanya relevansinya. Nah, itu bisa. Nah, sekarang ini 4 langkah ini harus menjadi 1 gitu. Teks sebagai pintu, seni, liturgis, cermin. Nah, inilah yang namanya khotbah leksionaris. Nah, dengan cara ini maka kita nanti kalau berputar itu akan mengalami proses seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar. Apakah masih terlihat ini gambar ini? Masih. Terlihat. 3 dimensi ini ya. 3 dimensi ya. Ya. Jadi leksionari ini punya 3 dimensi. Dimensi lebar tadi apa? Komplementer. Apa itu dimensi lebar? Pada masa hari raya gerejawi. Dimensi tinggi, apa tadi namanya? Semi sinambung. Dari minggu ke minggu. Nah, kalau dimensi dalam gimana, Pak? Nah, ini yang pertanyaan yang penting. Dimensi lebar adalah kita merayakan pada hari raya gerejawi. Dimensi tinggi pada minggu biasa. Ya. Nah, dimensi dalam itu apa? Dimensi dalam itu terjadi kalau kita bisa melaksanakan dimensi lebar pada hari raya gerejawi, ditambah dengan minggu biasa dengan dimensi tinggi, atau semi continuous, atau semi sinambung, lalu tahun A, tahun B, tahun C, jadi 3 tahun, setelah itu kembali kemana? Setelah tahun A, tahun B, tahun C, lalu kembali kemana, Bapak Ibu? Ke tahun A. Tahun A lagi. Nah, tahun A itu berarti apa? Bacaannya sama. Itulah dimensi dalam. Pendalaman. Karena itu khotbah hari raya gerejawi itu paling sulit. Coba Bapak Ibu bayangkan. Siapa yang di antara kita yang tidak mengetahui kenaikan Tuhan Yesus? Semua jemaat tahu apa tidak? Kenaikan Tuhan Yesus. Tahu apa tidak? Tahu. Hafal. Nah, kalau dikhotbahkan lagi berarti apa? Mengulang atau harus memperdalam? Memperdalam. Harusnya memperdalam. Kalau nggak memperdalam, sorry, jemaatnya mengatakan saya. Ulangan. Sudah tahun lalu. Contoh lagi, khotbah Natal. Siapa yang bisa nggak hafal dengan cerita Natal Lukas pasal 2? Hafal. Sekolah minggu hafal. Tapi kalau khotbah Natal tahun A berikutnya tidak memperdalam, hilang. Ini yang disebut dengan dimensi dalam. Jadi khotbah leksionari itu tidak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi butuh apa? Effort. Butuh usaha. Butuh kesungguhan. Butuh passion. Nah, jadi saya sementara sampai di sini dulu supaya ada kesempatan untuk membahasnya. Jadi saya ulangi ini sebagai kesimpulan, dimensi lebar terlihat jelas pada seluruh hari raya gereja. Mulai dari Advent, Natal, Epifani, Minggu sesudah Epifani, masa Prapaskah, Paskah, kenakan Tuhan Yesus, Pentakosta, dan Trinitas. Ini kurang satu.
Nah, gitu. Nah, ini contohnya lebar ini ya. Lebar itu ke samping ya, horizontal. Pusatnya apa Bapak Ibu? Kalau lebar? Halo? Lebar pusatnya karya keselamatan Kristus. Nah, di sini. Kalau di sini mana? Minggu ke-1 lebarnya pusatnya mana? Lukas, Pak. Lukas 21. Kalau nah ini ya, dimensi tinggi. Nah, dimensi tinggi tidak jelas setelah Minggu Pentakosta. Minggu biasa. Semisinambung. Jadi penampilannya vertikal. Jadi kalau dimensi tinggi, tolong sebutkan salah seorang dari Bapak Ibu. Saya pilih bacaan kedua. Jadi relasinya gimana? Jadi saya milih surat Rasuli. Jadi contohnya gimana? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak-Bapak dibuka. Jadi contohnya misalnya minggu ini Roma 13, tanggal 20-nya Roma 15. Tanggal 27-nya Yakobus. Nah, ini harus dibuat semacam seri. Nah, ini berarti antara pengkhotbah harus berkoordinasi. Nah, bisa saya hanya pendeta, saya khotbah sendirian, enggak boleh. Harus ada koordinasi. Karena kita mau buat apa tadi? Contohnya apa? Sinetron. Drama Korea. Itu nggak gampang bikin drama Korea supaya bisa diikuti oleh banyak orang ya. Coba tanyakan pada ibu-ibu yang nonton drama Korea. Itu sampai meninggalkan pekerjaannya sampai nggak masa itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia bisa bikin apa? Kesinambungan. Gereja juga bisa. Karena itu jangan main-main. Kita khotbah itu mau-maunya kita sendiri. Harus ada koordinasi. Dan ada apa? Kurikulumnya. Lalu ada persiapan-persiapan. Nah, kira-kira sementara begitu, izinkan saya untuk menyerahkannya kepada Bapak Mariholt untuk mengatur apa acaranya berikutnya apa? Foto baru tanya jawab. Silakan Pak. Baik, silakan. Saya stop share-nya dulu ya. Nah, baik, demikian. Terima kasih Pak Bambang, Pak Yohanes atas penjelasannya dan juga ya betul-betul sudah mengupas mengenai leksionari ini sehingga kita yang awam ini dapat pencerahan lah. Walaupun mungkin ini belum terlalu mendalam karena memang tadi seperti disebut harus sampai 7 sesi ya. Ya. Baiklah, sebelum acara tanya jawab kita foto bersama dulu. Jadi semua peserta bisa sambil mikir juga pertanyaan-pertanyaan apa nanti yang mau disampaikan. Ya, kita foto dulu ya. Oke. Mohon dibuka kameranya semua untuk dokumentasi kita. Oh, Pak Sam sudah hadir. Ya. Silakan Pak Host untuk 1, 2, 3. Ya, satu lembar lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baiklah, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya boleh langsung atau mau di kolom chat juga boleh. Silakan. Pak Yohanes. Ya, silakan. Pak Yohanes, saya Hulman Pak Yohanes. Ya, silakan langsung. Kalau kita sering mengikuti khotbah, itu kan sudah ada pembacaan 1-2, kemudian ada Mazmur, ada Injil. Tapi sering sekali khotbah itu hanya membahas di Injil saja yang paling fokus. Tapi kaitannya ke bacaan 1-2, ke Mazmur ini, mengkaitkannya kenapa sering mungkin terlupa atau tertinggal atau apa? Apa karena waktu yang disediakan? Apa biasanya yang membuat seperti itu? Sehingga kita sering bertanya,
pada saat saya menghayati bacaan 1 dan 2, kaitannya dengan khotbah di Injil atau Mazmur yang didaraskan. Sekarang didaraskan ya Pak, ya didaraskan, sehingga satu pembacaan firman itu kaitannya satu dengan yang lain, perjanjian lama, kemudian Mazmur dan Injil itu sering tertinggal di bacaan 1, 2 maupun Mazmurnya. Nah, kemudian Injil ini memang mempunyai waktu atau karena durasi atau apa nih Pak Bambang biasanya ini. Makasih Pak. Baik. Ya, boleh dijawab langsung Ibu, Pak Marihot. Ya. Silakan Pak, langsung aja. Bulman dengan pertanyaannya. Jadi begini. Jadi Injil berarti Injil itu apa? Pada hari raya gerejawi atau komplementer pada minggu biasa. Jadi minggu biasa itu juga bisa pakai apa? Komplementer. Nah, di dalam komplementer itu memang pusatnya Injil. Nah, bagaimana dengan bacaan yang lain? Jadi bacaan yang lain itu sudah ditafsir, tapi kemudian dipadatkan. Biasanya itu tidak diuraikan panjang lebar, tapi itu di dalam proses itu bukan berarti hanya sekilas. Ada sesuatu yang dalam. Jadi bagaimana mengkaitkan minimal itu ada hubungan antara Injil dengan perjanjian. Minimal. Jadi tidak perlu juga Mazmur disebutkan, surat rasuli kalau tidak terlalu perlu. Karena ini adalah minimal itu ada hubungan antara Injil dengan bacaan pertama. Nah, saya ingatkan bacaan pertama itu tidak selalu perjanjian lama. Nanti setelah Paskah itu bacanya bukan perjanjian lama, tapi kisah para rasul. Jadi menghubungkan antara Injil dengan kisah para rasul juga. Jadi maksudnya begini, leksioner itu mengajak kita untuk melihat itu selalu dari dua sisi. Tidak dalam satu sisi saja. Jadi menggunakan sumber itu kan kalau bagus biasanya di dalam dunia ilmiah itu selalu gunakan sumber yang selengkap-lengkapnya. Berarti kira-kira seperti itu. Nah, khotbah juga begitu. Jadi gunakan minimal itu PL. Kalau dimungkinkan sebagai konklusi atau kesimpulan pakai surat rasuli. Mazmur jangan terlalu diam, karena Mazmur itu sifatnya responsorial. Kecuali jemaat mempunyai acara khusus pada minggu biasa. Jadi yang nggak boleh ditawar itu adalah hari raya gereja. Tapi pada masa minggu biasa dapat ditoleransi. Misalnya, GKI Layur mengadakan pada bulan September atau Oktober, bulan keluarga. Nah, itu toleransi. Tapi diwartakan dulu bahwa pada bulan apa? Biasanya bulan apa kalau keluarga? Ya, Agustus atau September. Bulan Oktober, Pak. Oktober puncaknya. Nah, Oktober. Nah, sampai berbulan-bulan kan enggak kan hanya satu bulan. Nah, satu bulan itu memang khusus dengan bacaan yang khusus untuk boleh. Jadi saya katakan toleransinya pada minggu biasa, tapi tidak boleh terjadi pada hari raya. Supaya apa? Pada hari raya gerejawi umat itu punya apa? Kaitannya dengan umat di seluruh dunia. Khotbah ini didengar oleh orang Katolik, orang Ortodok, Metodis, Anglikan, Lutheran, ataupun Calvin itu sama. Jadi ada pengalaman ekumenis pada hari raya gereja. Nah, yang sifatnya lokal itu dibuka ruang di minggu biasa. Ya, begitu Pak Hulman. Sementara mungkin ada yang lain untuk nanti kita bisa memperkaya. Silakan Pak Marihot, saya jawab seperti itu. Ya, penjelasan tadi
sudah menjawab juga pertanyaan dari Ibu Hana ya. Atau kalau Bu Hana masih ada yang kurang, silakan. Sudah cukup, silakan yang lain. Saya Pak. Yang hal yang kedua tadi, yang terkait dengan bahan bacaan untuk khusus, artinya mau mengadakan seperti bulan musik, bulan kesaksian, bulan keluarga, itu apakah bacaannya itu harus 4 bagian tersebut atau boleh dipilih Pak Yohanes? Jadi hanya apa yang sesuai dengan kita persiapkan plus Mazmur misalnya hanya 2 atau memang harus mengikuti keempat-empatnya. Terima kasih. Ya, Bu Hana. Jadi saya terima kasih ya dengan pertanyaan. Jadi kalau ada bulan musik atau bulan apa lagi? Bulan keluarga. Bulan misi. Nah, jangan mengambil leksionari. Oke. Jangan mengambil. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak ada, dipaksa-paksakan ada. Itu tidak jujur. Nah, hanya saya pesan, jangan diadakan pada hari raya gereja. Iya. Itu aja pesan. Hari raya gerejawi itu bacanya udah 100% terima dan lakukan sesuai dengan nuansanya. Apakah itu tahun siklus cahaya, apakah itu siklus kehidupan, itu lakukan deh. Nah, pada minggu biasa itu ada toleransi. Nah, tadi ada pertanyaan yang dikemukakan tentang oleh siapa ya? Ini siapa ya? BCL itu siapa nih? BCL ini? Pak Charles. Lindon. Saya kira Bunga Citra Lestari. Ya mohon maaf, ini bercanda ya Pak. Nah ini menyampaikan khotbah berdasarkan leksion terkesan memaksakan konteks. Tidak boleh. Prinsip dari leksionari itu saya katakan tadi kenapa? Pintu pertama, langkah pertama apa? Teks sebagai pintu. Itu harus memperhatikan konteks. Berikutnya berbentuk naratif, seni. Yang ketiga liturgis, yang keempat relevansi sesuai dengan konteks. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau sampai memaksakan konteks, pasti ada kekeliruan dalam menafsir. Jadi intinya kejujuran akademik itu dijunjung tinggi. Dalam menafsir itu tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu tidak boleh. Jadi harus ada, dan adanya pun juga harus ingat eksplisit, begitu. Tafsir itu harus eksplisit. Nggak boleh mereka-reka. Nah, kalau mereka-reka, kita boleh nyebutnya menurut hipotesis saya. Nah, boleh. Tapi nggak boleh mengatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus eksplisit. Harus nyata. Nggak boleh menurut pikiran dari pengkhotbah, pendeta, atau siapapun. Apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang harus kita berikan. Ya, sementara begitu ya. Silakan ada pertanyaan berikut. Pertanyaan, Pak. Silakan, Pertanyaan. Pak. Silakan, Pak. Saya dengan Alfred, Pak. Pertanyaan saya begini. Setiap jamaat kan punya pergumulannya sendiri-sendiri. Jadi situasi saat ini mungkin berbeda dengan situasi tahun lalu sebelum COVID. Nah, bagaimana leksionari itu bisa menyesuaikan dengan pergumulan jemaat yang ada saat ini di masing-masing gereja yang berbeda? Karena persoalan jemaat, permasalahan jemaat di gereja di Bandung, di Sumatera, dan konteks yang ada saat ini maupun yang akan datang itu kan beda-beda, Pak. Itu aja, Pak, pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Alfred. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi dengan kondisi kita pergumulannya yang bermacam-macam, beraneka ragam, kalau layur itu ada 1000 jemaat, berarti ada 1000 persoalan, dan 1000 persoalan tiap minggu itu berbeda-beda. Jadi kalau kita memulai dari persoalan atau pergumulan jemaat, maka kita tidak bisa ngomong apa-apa. Karena
yang disebut jemaat itu ternyata layur itu macam-macam. Ya. Bahkan dalam satu keluarganya layurnya aja sudah pergumulannya bapak, ibu, anak-anak. Udah beda pergumulannya orang tuanya, udah beda lagi. Nah, jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Yang pertama-tama kita harus menangkap bahwa pergumulan manusia itu pada poin intinya itu ada yang sama. Pergumulan terjadi karena apa? Kerapuan kita. Kita ini adalah makhluk yang rapuh, yang rentan, yang lemah, yang terbatas. Nah, maka bagaimana kaitannya dengan leksionari? Jadi leksionari itu pertama-tama berpikirnya begini, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam ayat-ayat Alkitab. Jadi kita tanya, Tuhan, kehendakmu apa ya? Jadi kita mulai dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Nah, itu ditafsir. Ya, ditafsir itu ada proses ya. Itu. Tapi kemudian ada ingat, poin yang keempat namanya apa? Cermin. Pintu sebagai apa? Teks sebagai apa? Cermin. Ingat ya tadi tabel jadi yang keempat. Atau saya tunjukkan? Atau kaitannya dengan relevansi jemaat. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dikaitkan dengan persoalan itu enggak mungkin kita selesaikan dalam khotbah. Tapi minimal orang dalam khotbah itu mendapatkan peneguh. Dia dapat apa? Inspirasi. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah itu case by case, itu pastoral. Jadi yang case by case itu pastoral. Tapi khotbah memberikan inspirasi. Jadi kalau orang sudah dapat inspirasi, sudah masalah saya ini tadi terjawab walaupun tidak langsung, saya dapat inspirasi. Betul tidak, Bapak Ibu? Jadi kita tidak diselesaikan oleh case-nya yang disampaikan oleh khotbah, tapi kita dikuatkan, diteguhkan melalui inspirasi. Nah, karena itu salah satu syarat khotbah itu harus inspiratif. Nah, bagaimana untuk inspiratif? Maka dia harus komunikatif. Bagaimana dia supaya komunikatif? Dia harus memiliki ya, prinsip yang kuat. Dengan bisa memahami dengan situasi real. Jadi memahami apa yang disebut dengan orang Jerman nyebutnya sit in Leben, ya. Namanya konteks. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang case itu dibuka pastoral. Nah, karena itu pelayanan pendeta kan ada pelayanan firman, ada pelayanan pengembalaan, lalu ada pelawatan. Itu case-nya di sini. Sementara begitu Pak Alfred, mungkin kalau ada yang kurang, silakan diperdalam. Saya sementara di sini. Ya Pak, terima kasih Pak Yohanes. Saya cukup pahami. Jadi di dalam khotbah itu ya sesuai seleksionari, tetapi inspiratif, komunikatif, dan harus komunikatif dalam hal aktual yang terjadi di jemaat. Mungkin ya Pak ya. Ya, saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Sama-sama. Hai Pak. Saya Andre Pak. Ya, silakan Pak Andre. Pak, saya ikut leksioner ini masuk tahun kedua. Tapi saya sendiri nggak tahu ini tahun A apa B apa C gitu Pak. Sekarang ini. Ya. Terus yang kedua, kita di jemaat kita itu kan ada pembinaan. Jadi yang harus dihotbatkan oleh pendeta kita sendiri. Itu seperti buku Abraham dan yang lain. Itu harusnya masuknya di minggu biasa ya Pak. Nggak boleh masuk di minggu Advent ya, atau minggu gerejawi. Bukan Pak, ini ada siklusnya Pak. Jadi kalau yang sekarang ini masuk pada minggu Prapaskah. Jadi ya. Minggu Prapaskah. Jadi ini misalnya tahun 2021 ya. Iya Pak. Tahun 2021 kalau kita lihat ini dia akan
saudara, sebentar. Ini tahun B. Ya. Tahun B. Ya. Tahun B ya. Ini tahun B. Ya. Jadi pada misalnya saya langsung aja bulan apa ya? Minggu depan ini Maret. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Minggu depan 13 ya. 14 ya. Nah, bacaannya Prapaskah 4 itu bilangan 21 4 sampai 9. Ya, Mazmur 107, kemudian Efesus pasal 2 sampai 10, lalu bacaannya Injil itu Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Jadi cara nafsirnya dibaca dulu makna yang terdalam teologis dari Yohanes 3 14 ayat 21 untuk memahami bilangan 21 4 sampai 9. Minimal. Ya, ya. Sebisa mungkin itu ya. Kalau kemudian kaitannya dengan Efesus pasal 2 1 10 itu apa? Harus ada benang merah. Nah, nanti tanggal 21 hari Minggu depan lagi itu bacanya Yeremia 31 31 34, Mazmur 51, Ibrani 5 5 sampai 10, Yohanes pasal 12 20 sampai 33. Jadi bacanya Yohanes 12. Yohanes ya. Untuk memahami Yeremia 31 dan Ibrani 5 5 sampai 10. Nah, kalau nanti pada minggu biasa, Bapak, itu akan terjadi pada bulan, sebentar, cek itu pada bulan biasa ya. Ini kelihatan ini. Tanggal 6 bulan Juni ya, 6 Juni. 6 Juni. 6 Juni itu minggu biasa, 1. Nah, harusnya kalau minggu biasa, saya nambung itu Bapak bacaannya Kejadian 3, 8 sampai 15 misalnya. Minggu depannya apa? Nah, minggu depannya Yesus 17, 22, 24. Bentuk sinetron tadi. Ya, minggu depannya lagi Ayub 38. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak. Ya, Pak. Kalau minggu biasa itu apakah program pembinaan kita masuknya di situ, di minggu biasa itu, Pak? Ya, kalau ada minggu biasa, masukkan dimasukkan. Nah, kalau tidak pakai leksionari, ditulis di warta, bahwa oleh karena pada minggu ini adalah bulan musik, maka selama pada bulan Juni, kita tidak menggunakan leksionari versi RCL. Kita menggunakan bacaan sebagai berikut dengan tema-tema, tujuannya, dan sebagainya. Lalu pada bulan Oktober disebutkan, Septembernya sudah ngomong, selama bulan Oktober kita tidak mengadakan menggunakan keluarga. Karena ada bulan keluarga dengan bacaan seperti itu. Dengan tema-tema seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu. Oleh saya, Pak Yohanes. Silakan. Saya Dina, Pak. Ya. Kita di dalam pelaksanaan membaca gemas ini dengan jadwal bacaan leksionari, itu kan kita melengkapi bacaan mingguan dengan bacaan harian. Terus terang kita ngambilnya dari jadwal baca yang Bapak buat gitu ya. Karena kalau ngarapin dari sinode itu suka lama, Pak. Jadi kita nyari-nyari dari yang Bapak tulis gitu ya. Nah, di situ kita belajar ya, Pak, bahwa kalau hari Kamis sampai dengan Sabtu, itu kita mempersiapkan untuk bacaan hari Minggu begitu ya. Dan hari Senin sampai Rabu kita mendapatkan perlengkapan dari apa yang kita dapat pada hari Minggu seperti itu. Nah, kalau tadi Bapak sudah mengajarkan tentang bagaimana penafsiran di dalam ibadah gitu ya, pemaparannya di dalam ibadah. Tapi ketika kita memakai jadwal baca itu di dalam harian, bagaimana sebagai jemaat awam kita bisa mempelajarinya supaya bisa tepat gitu, Pak. Karena kita sering dikasih temanya gitu, tapi kan kira-kira apa ya yang dibahas itu? Harus melihatnya dari Injil dulu, baru melihat ke ini, karena kita kalau sekarang sedang perayaan ya Pak, jadi memang sama kayak yang Bapak bilang ya, berarti ngikutnya apanya di Injil dulu, baru nanti dilengkapi dengan yang lainnya, seperti itu ya, dari bacaan satu dan seterusnya gitu. Seperti apa Pak untuk kita jemaat biasa memahami dan memperlengkapi diri dengan jadwal baca harian ketika kita mau mempersiapkan diri untuk masuk ke ibadah minggu? Ya, terima kasih Bu Dina. Tadi Ibu membantu mengingatkan kita. Jadi
bacaan harian itu ada bedanya, Bapak Ibu. Jadi kalau Senin sampai Rebo itu bacaannya itu untuk merefresh dan melengkapi apa yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan juga melalui khotbah pada hari Minggu sebelumnya. Ya, misalnya tanggal Minggu 7 Maret itu khotbahnya bacaannya dari Keluaran 20, kemudian Mazmur 19, suratnya 1 Korintus pasal 1 dan Injilnya Yohanes pasal 2. Nah, Seninnya 1 Raja-Raja, kemudian 1 Korintus pasal 3 sampai 10. Nah, bagaimana membaca ini? Ini sebenarnya membantu kita untuk merangkum apa yang 4 tadi sudah dibaca. Jadi ini membaca poinnya. Jadi orang itu kalau membaca itu kan ditangkap apa? Poinnya. Panjang lebar itu ternyata poinnya apa? Gitu. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak punya kemampuan itu membaca, kita setelah membaca buku, kita lupa. Nah, halaman sebelumnya apa ya? Lupa lagi. Ya kan? Itu teknik membaca. Jadi teknik membaca itu adalah tangkap dulu poinnya. Atau garis besarnya. Jadi garis besar di dalam Minggu tanggal 7 Maret apa, itulah yang dilengkapi di dalam Senin tanggal 8, 1 Raja-Raja pasal 6, 1 sampai 4, dan 1 Korintus 3 sampai ayat 10 sampai 23. Selasanya 2 Tawari pasal 29, Ibrani pasal 9. Pokoknya Senin sampai Rabu itu hanya untuk merefresh. Jadi karena itu kalau kita mengadakan ibadah ibadah wilayah, di sana layu namanya apa ya? Persekutuan lingkungan apa namanya? Wilayah. Nah, itu bacaannya untuk khotbah itu lihatlah Senin sampai Rabu. Untuk mengingatkan khotbah yang kemarin. Nah, tetapi kalau ada lingkungan, saya juga mau persiapkan untuk ibadah hari Minggu depan, bacalah mulai hari Kamis sampai Sabtu. Khususnya hari Sabtu itu pasti sudah lebih kuat. Jadi Kamis sampai Sabtu itu adalah mempersiapkan umat untuk membaca bacaan Alkitab tanggal 14-nya misalnya. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi poin dari leksionari itu adalah mengajar kita untuk membaca satu materi itu nangkep poinnya. Dan itu juga menjadi teknik kita kalau belajar. Misalnya anak-anak kita ya, kamu ini kalau belajar kenapa ya kelihatannya sampai berjam-jam kok nilainya masih 60 gitu misalnya. Nilainya 50. Karena dia nih baca tapi nggak nangkep poin. Nah, leksionari itu melatih kita seperti itu. Bagaimana kita membaca, menangkap poin dan garis besar. Ya, coba kamu bahasakan lagi. Apa maksudnya? Kira-kira seperti itu. Oh, gini. Nah, tadi ngerti. Jadi ini juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk membaca apapun, mengerti apapun. Kadang-kadang anak-anak kita itu karena hafalan itu bahaya sekali. Setelah dia hafal, coba kamu tulis, nggak ngerti dia. Apa ya tadi? Bingung. Karena dia nggak dilatih paham, understanding. Karena itu di dalam mengerti, mempelajari sesuatu ada poin pertama, understand. Kamu mengerti enggak? Leksionari juga gitu. Apa pengertiannya, pemahamannya? Nah, sebenarnya di balik ini ada unsur mencerdaskan supaya literasinya itu makin bagus, literasinya itu makin tajam. Dan saya bisa melihat Bapak Ibu ada jemaat yang tadinya nggak bisa baca, lalu di gereja itu dia aktif, nggak sekolah, bisa membaca Alkitab dengan baik dan ngerti lagi. Nah, berarti kan apa? Ini juga mencerdaskan jemaat juga. Dan juga membaca Alkitab itu menjadi lebih apa ya? Makan waktu. Waktu baca Alkitab saya bosan, kamu keliru. Membaca Alkitab itu menyenangkan. Kalau kamu tidak menyenangkan, pasti punya pengalaman yang buruk terhadap baca Alkitab. Membaca Alkitab itu menyenangkan. Itu harus dipupuk. Bahwa membaca Alkitab itu kenikmatan. Yang saya nanti-nantikan. Coba Bapak Ibu yang sudah menjadi jemaat ya, di Layur ini ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang jadi orang Kristen 30 tahun.
Baca Alkitab nggak pernah bosan-bosan. Kalau bosan, kita akan tutup. Sudah, nggak ada. Tapi anehnya, selalu ada yang baru. Dan itu kelebihan Alkitab firman Tuhan. Alkitab itu selalu baru kalau kita baca. Saya tuh sudah baca Alkitab ya sudah berulang kali ya Bapak Ibu ya. Kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau saya baca tuh selalu mendapat pengertian baru. Heran saya. Tapi kalau saya baca novel, selesai udah. Saya baca paling banyak 2 kali, selesai udah. Tutup. Tapi kalau Alkitab tuh nggak bisa. Aneh gitu. Dia memberi inspirasi yang kaya dan abadi. Nah, ini harus dilatih Bapak Ibu. Jadi kita nih sebagai gereja itu melatih umat makin cerdas. Membaca itu. Karena itu saya kadang-kadang bertanya, coba jelaskan menurut pengertian kamu. Pengertian saudara. Berapa kalimat? Tapi sudah bagus. Ada yang lain. Bisa mengembangkan, bagus. Lebih bagus. Nah, orang ditarik untuk memberi kemampuan yang makin lebih lengkap. Jadi kalau ada yang kurang, jangan ditegur. Oh, bagus. Nanti dia akan terus berarti. Dalam setahun, wah, ternyata perkembangannya itu luar biasa. Nah, ini pertanyaan juga. Setelah diajarkan acara Gemas ini, jemaat kemudian apa? Dia suka membaca Alkitab dengan semakin banyak dan juga membaca buku-buku teologi. Nanti ditambah Alkitab ditambah buku teologi gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Alkitab aja. Nah, ya enggak kaya-kaya gitu loh. Ada baca buku-buku teologi. Nah, namanya berkembang. Akhirnya setelah menjadi jemaat layur, sekarang jemaatnya punya kumpulan buku. Waduh, kepustakaan luar biasa Bapak Ibu. Kan senang kita. Wah, jemaat kita ini berkembang nih. Bukan berkembang masalah jumlahnya. Secara intelektual itu dia berkembang. Kan senang, saudara. Siapa yang tidak senang kalau kemudian di gereja juga perkembangan intelektualnya juga maju? Kadang-kadang gereja hanya melihat jumlah aja. Ya, jumlah penting lah. Tapi tidak berkembang terus. Ya. Coba satu ayat nggak hafal-hafal itu, tidak pernah ada yang hafal itu. Nah, ini masalah. Ini berarti gerejanya punya masalah. Sampai satu ayat aja tidak ada yang hafal. Harusnya kan begini. Jadi jemaat 30 tahun. Minimal loh, 10 ayat itu hafal luar kepala. Minimal. Masa 10 ayat 30 tahun nggak bisa? Kan rugi. Sekolah aja bisa menghafal materi yang banyak aja bisa, masa 10 ayat nggak bisa, itu keterlaluan sekali kan gitu kan. Nah, pasti nggak punya passion. Kamu nggak punya minat. Di gereja dengan khotbah yang dipikirkan macam-macam, nanti di mall, nanti apa. Nah, ibadah itu Bapak Ibu, untuk apa jemaat banyak-banyak kalau orangnya seperti itu, yang gitu kan? Nah, sorry kalau kalimat saya kadang-kadang ada macamnya. Gitu. Itu apa kalau banyak ribuan tapi nggak ngerti, pulang pokoknya sepulang gitu aja. Nggak ada pengaruhnya apa-apa dalam kehidupan sehari-hari juga ada pengaruhnya. Enggak juga. Kekristenan itu selalu agama atau gereja yang selalu membawa pembaharuan. Gitu gereja. Karena itu disebut Ecclesia Reformata, Ecclesia Reformanda. Gereja reformasi adalah gereja yang terus-menerus dibaharui. Itu gereja. Gereja yang nggak mau diperbaharui itu bukan gereja. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Mungkin waktunya sudah hampir mendekati. Ya. Kalau ada beri satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, Pak Yo mau nanya Pak Yo. Ya. Haji Dharma. Ya Pak Haji. Saya ada 2 pertanyaan sih sebetulnya. Pertama mengenai Hari Raya Gerejawi. Yang Epifani 6 Januari, kenapa di GKI belum pernah dilakukan? Yang ke-1 itu. Kedua, yang tutup tahun itu apa harus 4 bacaan juga ya? Biasanya cuma 1 bacaan ya. Terus sama yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi kekurangannya ya? Karena ada 52 minggu ditambah 9 per 10 hari gerejawi itu kan jadi sekitar 60 minggu itu kali 3 tahun jadi 180. Dikali 4 bacaan jadi sekitar 720 pasal ya dibaca. Terus kalau di Alkitab semua ada 1189 pasal.
Jadi sekitar 60% aja selama 3 tahun yang kita baca. Jadi yang 40%-nya, yang hampir 40% yang kita nggak baca itu seperti Kidung Agung sama sekali selama 3 tahun kita nggak pernah baca gitu, nggak ngerti sama sekali. Bagaimana cara mengatasi kekurangan ini? Makasih Pak Yohanes. Makasih Pak Haji dengan pertanyaannya ya. Jadi yang pertama harusnya itu ya kita ini memang gini Bapak Ibu. Pertama-tama kita harus ngaku dosa dulu. Ngaku dosa artinya apa? Gereja Reformasi itu punya kelemahan. Kelemahannya itu tidak bisa memelihara tradisi. Jadi tradisi ini kita nih berhutang budi terhadap dua gereja, Katolik dan Ortodoks. Dua gereja ini memelihara tradisi gereja perdana sampai sekarang. Salah satunya adalah Epifani 6 Januari. Nah, karena itu sekarang kita gereja reformasi yang ingin diperbarui. Eklesia Reformata, Eklesia Reformanda. Kita ingin diperbarui. Jangan dulu, zamannya engkong saya, kakek saya itu enggak ada. Sekarang jangan ada. Nah, itu namanya orang yang enggak mau maju. Nah, jadi 6 Januari ini juga masih menjadi sebuah kendala. Padahal, Bapak Ibu ya saya beritahu, secara teologis, sejarahnya, itu Natal yang paling kuno. Natal yang paling kuno. Jadi yang disebut Natal itu adalah tanggal 24 Desember sampai tanggal 7 Januari. Itu namanya masa Natal. Di atas tanggal 7, harusnya gereja tidak mengadakan Natalan. Ada Natalan tanggal 30 Januari. Ya, saya bingung lagi. Natalan itu ya berakhir tanggal 7 Januari. Nah, jadi kita mau diperbarui atau tidak, kan gitu kan? Jadi itu harusnya sebelum itu kan hari biasa. Iya, Natal juga hari biasa. Apa ada Natal itu selalu 24-25 hari Minggu? Ya enggak. Sama. Tanggal 6 dan tanggal 7 itu Minggu. Pada hari biasa. Bukan maksudnya bukan hari Minggu. Itu yang pertama, Pak. Jadi jangan dijadikan alasan. Pak, kami kan kerja. Ya, itu soal kita bisa ngatur waktu. Hidup ini soal pengaturan manajemen waktu. Jangan dijadikan alasan. Berkat Tuhan itu loh, kalau kita tidak akan hilang-hilang. Kalau kita ngatur waktu, tidak akan. Yang kemudian, bacaan tanggal 31 Desember itu hanya 2, Pak. Biasanya hanya dari 1 kitab Raja-Raja ditambah Yohanes pasal 6. Nah, itu kan bacaannya cuma 2, Pak. Diulang-ulang tiap minggu, tiap tahun bosan. Nah, tergantung kamu menafsirkannya gimana. Kalau nafsirkannya standar, ya memang membosankan. Kan begitu, Pak. Ayat itu sama, tapi tergantung cara nafsir. Nah, kemudian yang ketiga itu, sorry, tiba-tiba saya lupa. Apa namanya? Sorry, Pak. 40% dari yang tidak Oh dibaca. iya, bagus. Benar Pak hitungannya. Jadi 61 itu dipakai 4 kali 4 kan. Jadi 61 kali 4 itu berarti apa? 244 ya. Kali 3, 700 sekian. Loh Pak, Alkitab itu kan banyak loh. Kok misalnya hanya 700 pasal itu gimana? Nah, itu kalau kita baca weekly reading. Bacaan minggu. Orang Kristen itu harus baca Alkitab tiap hari. Nah, itu pakai daily reading. Nah, daily readingnya belum dihitung, Pak. Nah, itulah 100%. Tapi saya beritahu, ternyata tidak juga. Leksionari itu harus diakui punya kelemahan. Kelemahannya itu tidak seluruh bagian Alkitab diangkat. Nah, saya pernah, Bapak bisa membaca buku saya, Sejarah Penafsiran Leksionari itu saya tunjukkan. Bagian-bagian mana yang nggak terbaca. Saya ulas itu Pak. Saya harus sadar itu Pak, harus objektif memberitahu pada jemaat. Nah, bagaimana? Nah, bagian-bagian itulah yang dapat diangkat pada hari-hari tertentu yang istimewa. Minggu-minggu tertentu ya. Jadi jangan milih perikop yang selalu sama. Nah, jemaat itu enggak pinter-pinter Bapak Ibu. Ya. Harus variatif tapi mendalam. Nah itu penting. Jangan hanya variatif tapi tidak ada isinya. Celaka juga nanti. Jadi kalau saya boleh menyebut leksionari itu hanya sekitar
totalnya itu 85%. Harus diakui. Nah, sisanya ya harus kita baca sendiri. Namanya bacaan yang sifatnya, nah kita nih membaca Alkitab, ada waktu senggang kita baca. Jadi ada kekayaan spiritual. Jangan semuanya ditentukan gereja, lalu kita kemudian hanya ngikut aja, lah, follower gitu ya. Nah, itu yang tidak baik. Jadi mari kita juga tahu ada kelebihan leksionari, juga ada kelemahan. Karena yang diatur oleh leksionari itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu ya mau tidak mau harus ada koridornya. Nah, kalau ada koridor pasti ada yang tidak sempat diangkat. Memang harus ya. Nah, karena itu kita menjadi orang Kristen hidupnya tidak hanya pada leksionari, pada firman Tuhan Alkitab yang lengkap. Bahkan kalau saya anjurkan, jangan hanya baca Alkitab aja, Deuterokanonika dibaca juga. Ya, loh, benar loh Bapak Ibu. Itu salah orang Kristen itu tidak tahu Deuterokanonika. Keliru itu. Bahwa ada 1-2 ayat yang kurang pas, itu soal lain. Tapi kan harus dibuang semua yang bagus. Kalau Bapak Ibu baca Deuterokanonika, loh, menyentuh sekali. Secara spiritual itu kaya. Nanti Bapak Ibu coba baca Deuterokanonika. Misalnya kitab Tobit. Nanti kan keranjingan. Seperti baca roman ya, baca novel ya. Benar. Kita nih orang Kristen harus banyak-banyak membaca. Tapi bacanya jelas. Kalau kita mengikuti Septuaginta, Bapak Ibu akan pasti membaca Deuterokanonika. Pasti. Jadi kesalahan reformasi adalah tidak menggunakan Septuaginta. Lalu menjadikan ini Katolik salah besar. Itu sejarah masa lalu yang tidak selalu positif. Jadi kita juga harus kritis terhadap sejarah. Jadi kalau misalnya ya begini Bapak Ibu, antara Injil Matius sampai antara Maliaki sampai Matius itu kan ada waktu kosong itu, betul ya? Antara Maliaki sampai Matius ada berapa tahun? 400 tahun. Nah, isinya apa? Deuterokanonika. Jadi yang disebut kosong itu ada bagian namanya apa? Deuterokanonika di masa itu 400 tahun. Jadi kan keliru kalau orang Kristen tidak baca Deuterokanonika. Jangan mengatakan itu label Katolik. Saudara-saudara, itu bahasa yang orang yang nggak terpelajar. Nggak boleh itu dipakai oleh gereja. Saya katakan, kalau semuanya Katolik itu juga bingung. Saya mau tanya, yang menetapkan kanon siapa? Coba Bapak Ibu jawab. Martin Luther? Calvin? Alkitab kita? Coba saya mau tanya, siapa yang menetapkan Alkitab? Gereja Katolik, jangan kaget. Jadi kalau mau mengatakan soal Katolik, Alkitab pun akan dipersoalkan. Udah bukan zamannya. Luka-luka sejarah masa lalu jangan terus diungkit-ungkit. Luka itu harus disembuhkan, bukan untuk dibuka. Rabu-rabu itu Katolik loh, Pak. Nanti saya tanya, nah di layar ada lonceng apa tidak? Lonceng itu dari mana? Dari Katolik. Bingung. Namanya induk, namanya papa mama kita, ya pasti nggak bisa dibuang, pasti kena kita. Jadi mari kita mengubah paradigma kita. Jadi kita sekali lagi, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita menghayati hakikat keaman gereja. Ingat, gereja yang kudus dan am setiap hari Minggu diomongin. Jangan diperdebatkan dalam hidup sehari. Gereja yang am. Nah, leksionari adalah media untuk menghayati keaman gereja. Bukan hanya dalam pengakuan iman rasuli, tapi juga dalam pemberitaan firman. Khususnya di dalam membaca Alkitab. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga penyampaian saya sedikit membantu dan menyemangat Bapak Ibu. Demikian Pak Mario, Bu Kris. Terima kasih sekali Terima kasih banyak, Pak. Yohanes. Tidak sedikit membantu, tapi sangat banyak membantu. Kita betul-betul dari yang awam ini pada hari ini mendapatkan pencerahan mengenai leksionari. Karena saya sendiri secara pribadi ya masih sangat minim apa itu leksionari. Tapi sejak tahun lalu ikut Gemas Leksionari, ya jadi tertarik juga dengar penjelasan leksionari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Yohanes Bambang atas semua yang sudah disampaikan. Dan semoga kita semua juga semakin memahami ya lebih dalam lagi bacaan-bacaan yang kita dengar setiap hari Minggu. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga tahu bagaimana sejarahnya dan memahami mengapa ini dibikin atau dibuat seperti itu. Terima kasih.